Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI River of Life. Saya ingin percaya dimanapun kita berada hari ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan mari pada pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
mau sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau yang layak disembah, layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan dengan lembut pujian ini, refnya saja. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan iman kita mau katakan, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Sekali lagi kita mau katakan dari awal pujian ini, mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Haleluya. Kita sama-sama katakan puji Hosana, puji Hosana.
Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini, pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini dan kita boleh beribadah bersama-sama. Saya percaya ketika saudara pada pagi ini boleh bergabung bersama dengan GBI River of Life, bahkan beribadah bersama-sama dengan kami, itu semua bukan karena kebetulan, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Yang percaya, katakan amin. Nah, sebelum kita masuk, kita boleh menerima taburan berkat Tuhan melalui firman-Nya. Pada pagi ini saya rindu untuk mendoakan setiap saudara, dan saya boleh mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan dan saya akan berdoa untuk setiap saudara. Haleluya. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh angkat kedua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini beribadah bersama dengan kami, ataupun yang berada di rumah yang beribadah secara online, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus, Kau lawat mereka Tuhan, Kau jamah mereka, bahkan Engkau pulihkan keadaan setiap mereka, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Tuhan Yesus, Kau bajak hati dan pikiran setiap kami, sehingga setiap hati dan pikiran kami boleh siap menerima taburan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua boleh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap diberkati melalui taburan benih firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pagi ini yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, yang siap diberkati melalui firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saya mengajak setiap saudara boleh ambil bagian dengan mengisi di live chat dengan komen kalau saudara setuju dengan firman Tuhan, percaya bahwa firman Tuhan ini buat saya dan digenapi dalam hidup saya, maka saudara bisa tuliskan amin. Saudara bisa komen hal-hal yang lain, sehingga ini menandakan bahwa saudara beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir bersama-sama dengan kami GBI River of Life. Haleluya. Yang mau katakan amin. Nah, pada pagi hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan buat seluruh jemaat, khususnya GBI River of Life, dan kepada seluruh jemaat saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus yang pagi hari ini yang beribadah bersama-sama dengan kami. Tema yang diangkat adalah berbicara tentang be fruitful, atau berbicara tentang berbuah lebat. Katakan berbuah lebat. Berbicara tentang berbuah lebat berarti ada beberapa jemaat yang mengalami mungkin hari-hari ini yang tidak berbuah atau tidak menghasilkan buah. Bahkan ada beberapa mungkin tanaman yang dikategorikan bukan hanya tidak berbuah, tapi sudah mengalami kekeringan. Boleh dikatakan hampir mati tanaman itu, ataupun tanaman itu sepertinya kehilangan, sepertinya dia hampir mati, artinya tidak bertumbuh lagi. Kalau secara rohani ini berbicara tentang kekeringan secara rohani, artinya saudara bisa saja mungkin melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara juga termasuk orang yang aktif dalam pekerjaan Tuhan, tapi saudara bisa saja mengalami apa yang namanya kekeringan atau kering secara rohani. Nah, kita akan bahas pada pagi hari ini. Nah, tentunya saya percaya dan satu kerinduan yang Tuhan mau buat setiap jemaat yang terkasih dalam Kristus adalah setiap kita, yaitu saudara dan saya, adalah umat pilihan Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan, adalah umat yang selalu menghasilkan buah, yang selalu bukan saja menghasilkan buah, tapi di dalam firman Tuhan
dikatakan berbuah lebat. Haleluya. Nah, saudara dan saya pada pagi ini, kalau kita yang suka tanaman, yang suka mungkin ada orang-orang tertentu yang dia suka pelihara atau menanam sesuatu. Saya katakan pada pagi hari ini, kalau kita menanam satu tanaman yang bisa menghasilkan buah, tentu harapan daripada setiap kita, tanaman yang kita tanam itu, kita punya harapan supaya tanaman itu tumbuhnya subur, tumbuhnya lebat, dan bahkan dia bisa menghasilkan buah. Bahkan bukan hanya sebatas buah, tapi berbuah yang cukup lebat atau sangat lebat. Dan itu menjadi harapan kita semua yang mau katakan amin. Dan tentu Tuhan Yesus ketika dia menciptakan saudara dan saya, dia juga punya satu kerinduan supaya setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan dia, yang terus berharap pada dia, sehingga daripada setiap kita harusnya tentunya kita juga menghasilkan buah, bahkan buah yang lebat, sehingga setiap buah yang dihasilkan dalam hidup kita itu bisa dinikmati oleh banyak orang, artinya orang-orang di sekitar kita. Berbicara tentang buah itu tentu adalah berbicara tentang buah-buah roh. Nanti akan kita bahas bagaimana supaya kita terus bisa berbuah secara lebat di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Artinya kita selalu tumbuh secara rohani dalam keadaan apapun hari-hari ini. Dalam keadaan pandemik sekalipun, kita terus bisa tetap tumbuh, tidak mengalami kekeringan secara rohani. Karena ini penting sekali buat setiap anak-anak Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tetapi satu hal yang paling penting adalah jangan sampai kita tidak berbuah, bahkan berbuah lebat. Haleluya. Saudara tahu, kalau di dalam firman Tuhan, jika suatu tanaman yang tidak berbuah, pasti dipotong dan dibuang. Itu ada di dalam Yohanes 15. Nanti saya akan bacakan firman Tuhan. Nah, bahkan di dalam firman Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus melewati satu tempat. Dan ketika ia melihat pohon ara tersebut tidak berbuah, maka dia mengutuki pohon tersebut dan mati. Artinya pohon tersebut tidak mengerjakan kehendak Tuhan, yaitu tidak seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus mengambil perumpamaan di dalam Yohanes 15 bahwa kita adalah rantingnya dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Nah, saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan. Perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama adalah, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia banyak berbuah. Ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, dan kamulah, yaitu saudara-saudari, adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal, yaitu saudara dan saya tinggal di dalam aku, dalam Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa sajalah yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Haleluya. Nah, ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan supaya kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu
adalah murid-muridku. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan bahwa dia adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Haleluya. Nah, saya mengambil satu ilustrasi. Kalau kita adalah ranting dari satu tanaman yang berbuah, katakanlah itu adalah anggur, tanaman anggur, karena Tuhan mengambil contoh perumpamaan adalah Tuhan adalah pokok anggur, yaitu tanaman anggur. Kenapa diambil anggur? Karena anggur itu sekali berbuah itu tandanya itu buahnya sangat banyak, artinya berbuah lebat. Dan ranting dari anggur itu sebenarnya kalau kita ke toko buah, kita beli anggur, ranting tersebut itu adalah sangat-sangat kecil yang tidak mempunyai makna sama sekali. Beda dengan pohon lain yang mungkin pohon mangga dan lain sebagainya, ranting itu mungkin cukup besar untuk bisa menopang buahnya. Kadang kalau anggur itu terlalu kecil untuk menopang buahnya sendiri saja mungkin tidak bisa. Sehingga banyak sekali kalau kita jumpai di dalam perkebunan, anggur itu seringkali dikasih satu tempat untuk dia merambat atau dikasih satu penahan sehingga dia bisa menahan buah yang dihasilkan, karena buahnya itu terlalu lebat melebihi rantingnya. Haleluya. Sehingga boleh dikatakan ranting itu tidak mempunyai satu kelebihan apapun jikalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur. Artinya ranting itu nggak bisa dipakai untuk apapun. Ya, bahkan jadi kayu bakar pun mungkin tidak bisa. Ya, kalau pohon yang lain ranting itu masih bisa dipotong, masih bermanfaat, bisa dijadiin buat kayu bakar dan lain sebagainya. Tetapi bicara tentang anggur itu, dia tidak akan menjadi apa-apa kalau dia tidak menempel pada pokok anggur. Dan firman Tuhan di dalam ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur, yaitu Yesus Kristus itu pokok anggur. Nah, saya katakan jikalau satu ranting itu kita potong kemudian kita bawa ke rumah, mungkin kita taruh di mana media apapun, kemudian kita siramin setiap hari, saya pastikan ranting itu akan mati, kering. Dan saya pastikan ranting yang kering, mati, tidak akan menghasilkan buah, apalagi menghasilkan buah yang lebat. Artinya ketika ranting itu tidak menempel pada pokok anggur itu, maka saya pastikan ranting itu pasti mati, pasti kering, pasti tidak menghasilkan buah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pagi ini ada 2 poin yang Tuhan taruh supaya setiap kita, karena Tuhan punya kerinduan supaya setiap daripada kita terus bisa berbuah, bahkan berbuah lebat. Kenapa tema ini Tuhan taruh pagi ini buat setiap kita? Berarti ada beberapa di antara kita mungkin hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara katakan firman ini sepertinya berbicara buat saya. Karena hari-hari ini saya mengalami kering secara rohani. Saudara bisa saja melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara bisa saja melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kadangkala hal bicara tentang kering secara rohani itu bisa terjadi di dalam hidup saudara. Ketika saudara melakukan segala sesuatu dengan rutinitas, tetapi hati saudara tidak tertanam pada sumbernya, tidak tercangkok pada sumbernya, maka apapun yang kamu kerjakan itu akan menjadi kering, bahkan tidak menghasilkan buah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Poin yang pertama, supaya kita terus bisa berbuah, bahkan berbuah lebat, adalah kita harus menempel pada pokok anggur. Yaitu harus kita dekat, terhubung dengan sumbernya. Katakan amin. Suatu kali saya pernah ke satu negara di Arab, itu di salah satu negara. Kemudian di tempat itu adalah padang gurun. Tetapi saya melihat tempat itu, tanaman itu cukup tumbuh dengan baik. Saya mencari tahu rahasianya apa sih tanaman itu, kok di padang gurun bisa diubah
Waktu itu saya pergi ke Israel, tapi saya transit di Dubai. Tempat itu sangat luar biasa, satu kota yang dibangun di atas padang gurun. Tanaman-tanaman sana bisa tumbuh dengan baik. Saya melihat bagaimana mereka bisa tanam tanaman itu dengan baik. Setelah saya perhatikan di dalam tanah satu tanaman bunga yang cukup baik, kok bisa ya tumbuh di padang gurun? Setelah saya teliti, saya melihat ternyata ada satu pipa kecil yang hitam ditaruh mengelilingi setiap tanaman yang ditanam itu. Dan saya cari sumbernya, tanaman pipa itu terhubung kemana? Ternyata ada satu keran pipa air, dan pipa yang sehitam itu terhubung ke sumbernya itu. Dan dipakai timer sehingga pada jam-jam tertentu tidak perlu lagi orang untuk menyirami, sehingga itu akan menyirami sendiri. Dan tanaman itu akan mendapati airnya, dan tanaman itu akan hidup dengan baik. Hal ini terjadi karena dia terhubung dengan sumbernya, yaitu air yang menghidupi tanaman tersebut. Pagi ini saya mau katakan, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita jauh, tidak terhubung dengan sumbernya, pokok anggurnya, maka firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi kering dan tidak berbuah. Haleluya. Bahkan yang kering itu di dalam firman Tuhan dikatakan itu akan dibuang, dicampakkan, kemudian dibakar, dibuang, jadi hal yang tidak bermanfaat. Saya percaya anak-anak Tuhan ada anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jikalau kita tertanam dalam pokok anggur itu, haleluya, tertanam dalam sumbernya. Sumbernya itu adalah pokok anggur, dan firman Tuhan adalah Yesus Kristus namanya. Pagi ini saya mau katakan, banyak sekali anak-anak Tuhan mengalami kering secara rohani. Bisa juga saudara mengalami, ketika kau mengalami kering secara rohani, maka ranting itu pelan-pelan akan mati. Saudara akan mengalami mungkin kering secara keluarga, hubungan suami istri menjadi kering. Mungkin ada yang mulai kering yang lebih lagi, mungkin setelah hubungan, mungkin finansial, ya, ada bilang kantongnya kering, artinya kantong kering, yaitu secara finansial mengalami satu kekurangan dan lain-lain sebagainya, dan tidak memiliki yang namanya buah-buah roh. Ada 9 buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi saya mau bicara tentang 3 hal buah roh. Yang pertama yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika saudara tidak menempel pada sumbernya, saya pastikan saudara pasti tidak memiliki damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Karena bicara tentang bahagia bukan bicara tentang hal-hal yang secara duniawi yang kita kejar. Kalau hati kita melekat bukan pada sumbernya, tetapi melekat pada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka sifat yang duniawi itu ketika tidak kekal atau berkurang nilainya dalam hidup kita, maka damai sejahtera, sukacita, dan kasih itu juga pasti akan berkurang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jikalau kita mengandalkan uang kita mungkin, atau mengandalkan kekuatan kita, atau mengandalkan saudara, mungkin ada yang sekolahnya mungkin tinggi, kepintaran saudara mungkin itu menjadi sesuatu kekuatan dalam hidup saudara, itu yang saudara andalkan misalkan. Tetapi saya mau bilang itu tidak kekal. Ketika keuangan saudara mulai berkurang, ketika saudara mulai hari ini, mungkin hari engkau semakin berumur, semakin tua mungkin, sehingga kepintaran saudara mungkin tidak seperti dulu lagi, kekuatan saudara mungkin tidak seperti dulu lagi,
maka saya pastikan damai sejahtera sukacita saudara juga akan berkurang. Karena apa yang menjadi sumber saudara, pengharapan saudara adalah salah. Ketika kita tersumber pada sumbernya, itu pokok anggur itu, Yesus Kristus. Sebab dialah yang memberikan damai sejahtera, dialah yang sukacita, dialah kasih itu. Maka saya pastikan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, yang terjadi, itu tidak akan mengurangi damai sejahtera, sukacita kita di dalam Tuhan. Karena damai sejahtera kita, sukacita kita bukan tergantung hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana dengan kasih kita? Mungkin kasih kita akan pasangan kita, kasih kita untuk keluarga kita, kasih kita kepada orang tua kita dan anak kita, sebagai anak terhadap orang tua, sebagai pasangan suami kepada istri dan istri kepada suami. Bagaimana kalau hari-hari ini ada yang bilang, aduh Pak, kalau kami sudah seperti ya biasa-biasa saja, mungkin tidak seperti dulu waktu pacaran, dia bilang, ya. Saya mau bilang, ketika engkau tidak terhubung dengan sumber Yesus Kristus namanya, ketika engkau tidak terhubung dengan kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, artinya engkau bisa bahasa roh dan lain sebagainya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang, yang canang, yang gemerincing. Artinya yang tidak mempunyai manfaat dan faedah sama sekali. Di dalam ayat kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Haleluya. Saya percaya kasih itu adalah Kristus. Ketika kita terhubung dengan pokok anggur, maka kita terhubung dengan kasih Kristus. Ketika kasih Kristus itu mengalir dalam hidup saudara, saya percaya kasih itu akan mengimpartasikan dalam hidup saudara untuk kehidupan orang-orang di sekitar saudara. Akan menghasilkan buah, yaitu buah-buah roh. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tetapi jikalau kita tidak terhubung dalam pokok anggur itu, maka tentu kasih Kristus itu kita tidak dapati. Kalau kita tidak dapati kasih Kristus itu, maka apapun saudara bisa berhasil dalam segala hal, apapun juga seandainya, tetapi saudara tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita, karena yang dikejar adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi ketika engkau mendapati sumbernya, yaitu Tuhan Yesus tercangkok dalam pokok anggurnya, saya pastikan kasih itu ada di dalam saudara. Kasih itu akan mengimpartasikan untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menghasilkan buah, sehingga buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dalam firman Tuhan dalam Yohanes 15 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adalah murid-murid Tuhan. Haleluya, mengerti katakan amin. Kalau saudara hari-hari ini mengalami mungkin ekonomi, kantongnya kering atau kekurangan, fokus pada pagi ini, fokus kita, saudara harus tertanam, bukan mencari apa yang menjadi kekurangan itu. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita harus tertanam dalam pokok anggur. Karena saya percaya ketika engkau tertanam dalam pokok anggur,
maka bukan hanya air yang dari akar pokok anggur itu mengalir ke ranting-ranting, itu mengalir dalam kehidupan saudara. Artinya, segala berkat-berkatnya yang ada dalam pokok anggur itu juga pasti mengalir dalam setiap ranting-ranting itu. Bukankah dalam firman Tuhan dikatakan pokok anggur itu adalah Tuhan dan saudara ada rantingnya. Ketika air itu mengalir dalam ranting itu berarti ada air kehidupan yang dari Tuhan. Sehingga ranting itu akan berbuah, bahkan berbuah lebat. Sehingga saya percaya berkatnya itu akan mengalir. Baik secara rohani dan jasmani itu akan mengikuti apa yang namanya berkat rohani. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Haleluya. Pagi ini poin yang pertama, biarlah kita selalu tertanam pada sumbernya, yaitu Kristus Yesus Kristus namanya. Jangan kita mengandalkan keuangan sebagai kekuatan kita. Mungkin hari-hari ini ada orang mungkin dia merasa saya harus tetap muda, saya harus cantik. Sebagai seorang ibu-ibu tentu rindu, ya. Tetapi saya mau katakan itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kita tidak tercangkok dalam Tuhan. Haleluya, mengerti, katakan amin. Ya, ciri-ciri orang yang mengalami kekeringan. Saudara boleh introspeksi, apakah saya hari-hari ini mengalami kekeringan? Karena berbicara tentang kekeringan rohani, bisa saja orang yang melayani pekerjaan Tuhan karena rutinitas, tetapi karena hatinya tidak melekat pada Tuhan, itu bisa membuat orang itu jauh dari Tuhan. Bisa membuat orang itu lama-lama setelah dia memberi makan, tapi dia tidak mengisi kembali, maka dia akan mati secara menjadi kering atau mati secara rohani, yang lama-lamanya pasti tidak akan menghasilkan buah. Sama seperti saya mengambil ilustrasi seperti handphone yang punya baterai. Kalau kita pakai terus, tapi tidak pernah dicas kembali ke sumber daya atau powernya, maka handphone ini kalau tidak ada baterai, tidak bisa dipakai untuk apapun. Dan dia akan tidak bisa nyala. Haleluya. Nah, begitu juga kita. Kalau kita tidak tercas kembali, ya, kita tidak membangun satu manusia rohani di dalam Tuhan, membangun satu manusia yang intim, yang bersekutu erat dengan Tuhan, yang selalu ada jam doa, yang selalu berdoa, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang di dalam Mazmur 1 dikatakan, orang yang benar adalah orang yang selalu mau memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami kering. Artinya akarnya itu tersambung pada air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah mengalami kekeringan. Artinya orang yang tersambung pada sumber airnya, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Karena pada mulanya firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yang mengerti, katakan amin. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami kekeringan rohani yang lain adalah orang mungkin yang hari-hari ini dia kalau nggak beribadah atau nggak suka beribadah, mungkin ada yang beribadah tapi seperti rutinitas. Artinya kalau nggak beribadah juga nggak apa-apa, tapi kalau karena rutinitas, keharusan saya harus beribadah, maka saya beribadah. Bukan satu kehausan untuk mencari Tuhan, bukan karena kasih mula-mula kita untuk mengejar Tuhan. Ketika kita pertama dijamah oleh Tuhan, ketika kita mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka saya percaya ada kasih mula-mula yang membuat satu kerinduan, ada gairah di dalam hidup kita untuk terus mau meneliti atau membaca firman Tuhan siang dan malam, untuk bersekutu terus dengan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Tetapi orang yang kering rohani, dia menganggap biasa saja. Ketika dia mendengar firman Tuhan, mungkin dia berbicara, ini firman Tuhan gak cocok buat saya, ini gak tepat. Tetapi beberapa orang
Ketika dia mendengar firman Tuhan yang biasa saja mungkin, dia aminkan. Dia merasa ini firman amin betul. Karena dia punya satu gairah, kerinduan. Dia haus. Firman Tuhan katakan barang siapa yang haus ketika ia minum air yang daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Yaitu firman Tuhan. Ketika dia dapat satu firman Tuhan, dia dikuatkan kembali. Tapi kalau orang yang kering secara rohani, dia menganggap biasa saja. Bahkan cenderung mengkritik. Contohnya, haleluya. Nah, ada hal yang lain. Orang kering secara rohani, dia kehilangan kasih mula-mula. Udah jarang berdoa. Kalau dulu dia sering berdoa. Sepertinya kalau nggak berdoa satu hari kayaknya udah nggak enak banget. Tapi kalau hari-hari ini engkau nggak berdoa satu hari sepertinya biasa-biasa saja. Itu tanda saudara mulai kering secara rohani. Kemudian saudara sepertinya bawaan saudara itu sepertinya stres. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Berarti tidak ada buah-buah roh. Itu tanda juga saudara mulai mengalami kekeringan rohani. Haleluya. Kemudian saudara lebih pentingkan hal-hal yang duniawi. Mungkin ketika saudara disuruh berkumpul dengan teman-teman, engkau semangat. Tetapi ketika engkau disuruh beribadah, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sepertinya semangat itu hari-hari ini mulai tidak ada. Itu tanda-tanda kita mulai kering secara rohani. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pagi ini, satu kerinduan Tuhan buat kita semua. Tuhan mau saudara semua pagi ini selalu tercangkok pada sumbernya, yaitu pokok anggur. Yesus Kristus namanya. Karena Tuhan mau setiap kita, supaya hidup kita boleh terus berbuah lebat, memuliakan Tuhan. Haleluya, mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, di dalam firman Tuhan, pokok anggur yang benar, di dalam ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting yang tidak berbuah, itu dipotong. Dan ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Poin yang kedua, kalau yang pertama tidak berbuah tentu akan dipotong. Tidak melakukan kehendak Tuhan itu akan dipotong. Dan pada akhirnya dia akan mati, kering, dan pasti akan dibuang. Dan pasti tidak menghasilkan buah. Namun yang kedua ini berbicara orang yang menghasilkan buah. Orang yang menghasilkan buah tetapi dipotong supaya ia dibersihkan, supaya ia berbuah lebih banyak lagi. Nah, hal yang kedua, poin yang kedua ini berbicara tentang saudara mau terus dibersihkan, yaitu kita mau dibersihkan. Katakan kita mau dibersihkan. Mau dibersihkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang menyucikan kita kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Poin yang kedua ini adalah hidup kita yang mau terus diubahkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, dibersihkan. Kalau hari-hari ini mungkin saudara kehilangan kasih mula-mula karena kecewa. Karena kecewa, mungkin saudara sudah pernah melayani karena kecewa. Engkau memutuskan tidak pelayanan maupun hal yang lain. Hari ini Tuhan mau membersihkan saudara, yaitu hatimu. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Tuhan mau masuk dalam aspek kehidupanmu. Yang Tuhan mau adalah kita siap. Apakah kita siap membuka hati kita supaya kita mau dibersihkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberikan, dan Yehezkiel diberikan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau dibersihkan. Melalui apa dibersihkan? Oleh Roh Kudus, melalui firman Tuhan, yaitu kita mau ditegur, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita mau menerima Roh Kudus masuk di dalam hati kita untuk membersihkan apa yang tidak benar. Mungkin ada dosa kita yang terikat, belenggu kita. Mungkin kecewaan, mungkin kekhawatiran, mungkin banyak hal yang menghambat kita untuk menghasilkan buah. Kalau itu saudara bilang, itu saya. Pagi hari ini, kau boleh mengangkat tanganmu.
kau taruh di dadamu. Kau berdoa, Tuhan, bila pagi ini saya mau membuka hati saya, bila saya mau disucikan, dibersihkan kembali, sehingga saya boleh melekat pada Engkau dan terus bisa menghasilkan buah, bahkan berbuah lebat, sehingga nama Bapa dipermuliakan dalam semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Saudara tahu ketika firman Tuhan itu dikatakan seperti air yang mengalir dalam bejana hati kita, membersihkan kita. Firman itu tentu akan memberikan kita pengharapan. Ketika bejana hati kita itu sudah penuh dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kecewa dan lain sebagainya, pagi ini yang Tuhan mau, setiap kita mau nggak kita dibersihkan, kita membuang itu semua, bejana yang kotor itu dibuang, sehingga kita boleh diisi kembali oleh firman Tuhan dalam bejana yang kosong itu. Saya percaya ketika kita mau, maka firman Tuhan itu akan memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita nafas hidup, haleluya, yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya. Nah, pagi ini saya berdoa, saya simpulkan kembali, biarlah kita semua boleh menjadi umat pilihan Tuhan, yaitu umat yang senantiasa berbuah lebat atau be fruitful. Yang pertama adalah kita harus tersambung pada sumbernya, yaitu Yesus Kristus, bukan hal-hal yang bersifat duniawi dan lain sebagainya. Hal yang kedua adalah kita mau dibersihkan supaya kita lebih banyak lagi berbuah, sehingga apa yang menjadi harapan kerinduan Tuhan, yaitu kita berbuah lebat, itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita tersambung dengan sumbernya, kalau kita terhubung dengan Yesus Kristus, saya percaya Dialah sumber daripada segala sumber berkat. Maka berkat-berkat jasmani pasti mengikuti, menyertai saudara. Bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat Tuhanlah yang mengejar orang-orang benar. Siapakah orang benar? Itu saudara dan saya, yang senantiasa mau membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa mendapat asupan air dari tepi sungai, sehingga dia tidak pernah mengalami kekeringan. Bahkan firman Tuhan mencatat, ia akan senantiasa berbuah pada musimnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbuah lebat terjadi dalam hidupmu. Diberkati engkau dalam setiap usaha, pekerjaan, keluargamu, pemulihan, kesehatanmu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Buat pagi ini, saya mengajak setiap saudara, boleh tundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kami, tangan-tangan terangkat. Terima kasih buat berkat-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami. Ajar kami terus supaya kami boleh tercangkok, masuk, menempel erat, terhubung dengan pokok anggur yaitu Yesus Kristus. Dan kami mau terus dibersihkan supaya kami semua boleh berbuah lebat. Dan pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, setiap hari supaya mengandalkan-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang diberkati pagi ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kita pagi ini kita boleh mempersiapkan hati kita dan diri kita untuk layak menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah memperingati di mana Tuhan Yesus telah mati dan menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Nah, di dalam 1 Korintus 11 dikatakan, di dalam ayat yang 27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari pagi ini saya mengajak setiap saudara yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita boleh introspeksi diri supaya pada pagi hari ini kita semua boleh dilayakkan oleh Tuhan Yesus untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini.
Sekiranya kita diingatkan akan dosa maupun kesalahan kita yang baik yang tidak sengaja, kita boleh ambil waktu sejenak, kita boleh minta ampun kepada Tuhan sehingga kita semua dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita boleh menyembah Dia. Haleluya. Katakan terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, Kau layakkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang terkasih di dalam Kristus. Layakkan kami semua sehingga kami boleh dikuduskan kembali, boleh menerima anggur dan roti pada pagi hari ini yang merupakan lambang darah Kristus dan tubuh Kristus, di mana Tuhan Yesus sudah mati menebus setiap kita atas setiap dosa kita, sehingga kita boleh dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ampuni kami Bapa akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita siap menerima perjamuan, katakan amin. Haleluya. Mari kita mengambil roti dan anggur, kita boleh mempersiapkan di rumah kita. Haleluya. Nah, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia mecah-mecahkan dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita katakan amin. Dan mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita boleh menyembah. Katakan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, buat pagi ini kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Kami sudah dilayakkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, mari kita setiap umat yang terkasih dalam Kristus, kita boleh angkat kedua tangan dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, seluruh jemaat-Mu dan pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, yang pada pagi hari ini mereka mengikuti ibadah, bahkan menerima sakramen perjamuan kudus bersama-sama dengan kami. Pada pagi ini hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap mereka. Jikalau mereka adalah seorang pria iman daripada keluarga, jadikan mereka iman dalam keluarga mereka Tuhan. Jikalau mereka adalah seorang ibu rumah tangga, Kau memberkati dia sebagai seorang ibu rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Jika mereka yang berusaha, yang bekerja, kiranya Tuhan Kau memberkati dalam setiap pekerja mereka, dalam setiap usaha mereka, sehingga mereka boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Bapa, Kau pulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati juga yang sekolah, kiranya diberikan hikmat sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi Tuhan, yang berhasil dan lulus yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati juga setiap anak-anak Tuhan, Kau berikan hikmat yang melebihi orang-orang di luar sehingga mereka diberkati secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka, diberkatilah
keluarga mereka, diberkatilah setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, keluar masuk mereka, dan diberkatilah mereka yang sekolah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pagi ini yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan yang daripadanya. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus dan seluruh pelayan Tuhan di GBI River of Life, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha kekal selama-lamanya. Percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday and God bless you all.